Udah tahu belum? Lewat Shopee kamu bisa jualan ke berbagai negara. Ya, itu adalah program Shopee Export. Banyak orang yang udah ngikutin, ada yang udah dapat hasil, tapi banyak juga nih teman-teman yang udah masuk ke Shopee Export tapi nggak dapat orderan. Nah, apa sih yang bikin satu toko bisa rame di luar negeri sama satu toko itu nggak rame? Nah, di video kali ini kita bakal bahas langsung bareng orang dalam Shopee, dimana kamu bakal tahu nih tentang gimana sih Shopee Export, gimana sih caranya biar toko kamu bisa rame dan banjir orderan dari Shopee. Bocoran dong, yang Mas tahu nih, produk ekspor yang paling hot, paling rame apa sih? Jenis produk apa aja? Sejauh ini yang dua produk teratasnya kita itu ada Muslim Fashion sama pokoknya yang berkaitan sama fashion atau craft, fashion dan craft itu fashion menjadi dan handicraft. Yes, betul. Jadi kalau buat teman-teman yang jualan fashion sama handicraft nggak ikut Shopee Export, rugi berat. Sayang banget. Karena itu paling kencang. Itu paling kencang banget karena bisa dibilang handicraftnya kita, lalu juga kalau fashion dari sisi jahitannya kita itu tuh dilihat banget sama orang luar itu karena rapi jahitannya. Misalnya kayak penjual-penjual kita, salah satu testimoni yang dari Tasik itu terkenal dengan rajutannya itu rapi banget kayak gitu, jahitannya itu rapi, makanya mereka itu yang orang-orang luar negeri sangat suka dengan produk-produknya. Begitupun dengan Bandung, terkenal dengan sentra rajutnya, sentra sepatunya, kayak gitu-gitu. Ada tips nggak nih biar jualan di ekspor makin laku? Nah, yang diperhatiin apa nih gitu ya? Yang misalnya gini, kalau kayak di Indo kan mungkin kita perlu lebih menarik, kalau kita bikin apa? Kalau di luar gitu ya, apa sih yang bikin kayak satu toko ini bisa lebih rame gitu loh dibandingin toko lain? Oke, tentunya kalau misalnya untuk si tokonya ini supaya tipsnya lebih berkembang lagi di toko yang luar negerinya, yaitu maksimalkan fitur-fitur yang ada di Shopee itu udah jelas banget. Kayak misalnya promosi toko, voucher toko, iklan Shopee, terus yang nggak jauh kalah penting adalah nama produk, lalu juga deskripsi produk, foto produk itu juga harus diperhatiin karena kadang orang ya udahlah ala kadarnya. Padahal itu sangat-sangat penting untuk dari sisi keyword pencarian itu akan berpengaruh kayak gitu-gitu. Itu juga sangat penting. Nah, ini kan buat lokal. Kalau buat ekspor gimana? Nah, buat bahas khusus ekspor nih, kalau ekspor gimana nih? Kalau misalnya untuk ekspor sebenarnya kurang lebihnya sama sih seperti itu. Cuman memang nanti kan di sana itu yang ngelolain tokonya kita adalah toko dari tim Shopee-nya langsung kayak gitu. Cuman kita kan semua akan terrefleksi dari toko kita yang ada di lokal ini. Jadi misalnya deskripsi produknya di lokal, nanti ditranslate ke bahasa Thailand misalnya kayak gitu. Jadi kalau di sininya ala kadarnya, di sana juga ala kadarnya gitu. Karena mereka nggak tahu barangnya apa kan? Betul, kayak gitu. Makanya hampir sama tipsnya sebetulnya. Dan algoritmanya pun sebetulnya hampir sama kayak gitu, betul. Ada nggak misalnya kayak yang khusus gitu? Misalnya kalau buat saya mau jual produknya di luar nih misalnya. Jadi ketika gambar gitu ya, gambarnya misalnya dikasih teksnya pakai bahasa Inggris atau apa gitu, ada nggak sih? Sebetulnya buat ekspor atau mending memang di deskripsi biasanya aja? Semuanya sejauh ini sesuai dengan rekomendasi yang ada di lokal juga sih, yang ada di Indonesia juga sih. Jadi memang tidak ada spesifik harus yang seperti apa gitu ya untuk diekspor itu. Karena kita buat sistem yang memang terintegrasi dan sama kayak gitu kurang lebih. Cuman memang kan kalau di sana kita akan mungkin tantangannya adalah banyak juga nih yang memang produk-produk dari hasil lokalnya mereka. Itu aja sih sebetulnya. Terus gini, kalau untuk di ini ya, maksudnya ada kasus nggak? Contoh gini, kayak satu toko nih, di lokal jelek gitu, tapi begitu di ekspor, wow keren gitu, ada nggak sih? Atau jarang? Sejauh ini sih jarang sih. Jadi harus jago di lokal dulu ya? Biasanya ya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi yang ada itu ketika misalnya kita bagus di lokalnya, ketika kita ekspor itu upliftnya bisa sampai berkali-kali lipat gitu. Bahkan ada salah satu seller kita yang sampai 1.800% berarti 18 kali lipat. 18 kali lipat. 18 kali lipat setelah itu ekspor. Ya, itu di luar dari lokal. Di lokalnya. Gitu ya. Karena pasarnya kan lumayan, kita ada di 7 negara sejauh ini. Ya. Tujuan ekspornya kita Filipina, lalu Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, Brazil dan Meksiko, kayak gitu. Paling royal pasar mana? Sebetulnya tergantung dari si produknya. Kayak misalnya Brazil, Meksiko itu mereka paling senang itu sama handicraft biasanya. Brazil, Meksiko handicraft. Ya, terus kalau fashion itu Thailand, fashion, Malaysia, Thailand. Thailandnya gini, banyak orang kita belanja baju ke Thailand, jual di sini ya. Dan terus baju kita juga dipakai sama sana. Betul, banyak juga di sana. Terus dibeli lagi ke Indo. udah di apa ya? Jual kayak gitu. Kayak gitu. Banyak, Malaysia itu juga banyak.
Betul. Nah sekarang gini, kayak Mr. Hu kemarin kan banyak yang komplain gitu ya. Kenapa sih gitu kan orang dari China bisa jual murah dibandingin kalau sama di Indo? Gitu. Nah itu kenapa dulu nih? Oke, kalau misalnya masalah itunya sih sebetulnya balik lagi hampir sama seperti halnya kalau produk kita ini sekarang ke luar negeri kayak gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya dilihat produk-produk kita ini itu kan dari daya saing gitu ya, sebenarnya bagus banget gitu. Daya saing bagus, produknya itu bagus, kualitasnya, makanya kita selalu bilang kualitas UMKM Indonesia itu kualitasnya kualitas global nih kayak gitu. Nah, cuman memang kenapa pada akhirnya yang memang laku pada saat itu di pasaran Indonesia karena mungkin bisa dibilang juga kebiasaan kali ya, habitnya masyarakat kita yang memang melihat harga itu atau kualitas produk itu yang pertama itu mau beli itu harganya dulu deh, murah dulu gitu loh. Cari yang paling murah. Betul. Nah gini, yang pasti kemarin tuh banyak pertanyaan tuh gini, kok bisa sih gitu kayak dari China nyampe ke berbagai kota gratis ongkirnya, kan itu tuh yang ramai itu. Betul. Sedangkan misalnya kayak kita nih ngirim dari Bandung ke Papua bayar, tapi si China bisa jual ke Papua gratis gitu ya. Sama juga kayak dari China ke Sulawesi gratis, padahal kita dari Bandung ke Sulawesi lebih mahal gitu kan. Itu kenapa dulu bisa kayak gininya? Oke, mungkin kalau dari yang saya tahu gitu ya, itu tuh karena kita kan bentuknya itu ketika kita impor atau mungkin ekspor itu kita kan kontaineran. Sedangkan barang-barang yang dibeli itu kan barang-barang kecil biasanya kayak gitu. Jadi bisa dibilang misalnya ya kita cuma beli masker lah kayak gitu dari China, masker itu kan diselip-selipin juga di kontainer itu bisa gitu, bisa berapa banyak masker itu, jadinya memang murah. Sebetulnya sama aja kayak sekarang yang shop ekspor ini kita dari Indonesia kirim ke luar negeri, yang luar negeri gratis juga sama gitu. Jadi kayak kita jadi Mr. Hu-nya ke Thailand. Nah gitu, itu betul. Jadi bisa nyelip-nyelipin gitu. Bisa nyelipin gitu loh. Karena kan barang-barangnya mungkin kecuali yang kayak gede banget, barangnya kayak mungkin furniture atau itu susah. Nggak bisa ngomong. Betul, tapi kan kebanyakan juga kalau dilihat kemarin ini yang Mr. Hu itu juga barang-barangnya sebenarnya barang-barang kecil, barang-barang aksesoris gitu yang bisa diselip-selip. Gitu. Jadi menghemat di pengirimannya caranya seperti itu. Kita sewa satu kontainer misalnya gitu ya, kurang lebih yang saya tahu kayak gitu, terus ya udah di situ barang masuk aja semua. Dedet aja gitu. Gitu sih kurang lebih yang saya tahu. Nah, terus gini, kalau kita ngomongin ekspor nih, kan tadi kan kita ceritain, yang laku adalah A, B, C gitu ya. Yang lain misalnya nggak terlalu laku gitu ya. Nah, sekarang gini, kan kalau misalnya di Shopee Indo nih kita buka seller center kan ada nih, iklan untuk di Indo gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya saya mau iklan di Brazil gitu, saya mau iklan di ini, ada nggak sih cara khususnya gitu? Atau misalnya fiturnya atau kita mainin gitu, pengen bikin voucher khusus bisa nggak sih? Ada. Jadi kalau misalnya itu nanti kita ada nantinya, kita tinggal bilang aja kalau misalnya iklan Shopee misalnya di luar negeri itu, kita biasanya tuh sifatnya tuh kayak top up itu beli gitu loh. Sama aja sebenarnya dengan mirip dengan ini, cuman kita belinya nanti langsung bilang ke PIC-nya biasanya ke RM-nya kayak gitu. Kita bilang mau beli ini gitu ya untuk top up ini si saldo iklan Shopee yang di sana kayak gitu. Itu nanti. Terus bisa pilih keyword sendiri. Udah bisa connect belum sih? Maksudnya ada seller center khususnya nggak? Sejauh ini sih belum ada. Masih gabung kan? Ya, masih gabung. Terus juga sebetulnya kalau dari sisi kita mau ngecek produk dan lain sebagainya itu kan sebenarnya dikelola sama tim Shopee kayak gitu. Jadi kita cuma bisa mantau kayak bisa penjualan kita berapa banyak di sana kayak gitu-gitu aja sih sejauh ini. Gitu. Untuk Shopee ekspor nih, ada nggak rencana ke depannya gitu ya supaya kayak kita tuh punya seller center sendiri gitu loh. Jadi kayak buat di luar negeri nih, misalnya deskripsinya kan kalau sekarang kan dikelola. Nanti jadi kayak kita kayak bisa bikin sendiri gitu loh, judulnya kita bisa bikin, deskripsinya kita bisa bikin, kalau perlu gambarnya juga kita bisa utak-atik gitu. Kalau ini khusus Thailand nih, saya mau pakai bahasa Thailand gitu kan. Karena kalau misalnya nggak kayak di lokal, ini kan yang kendala adalah gini, ketika seller nulis deskripsi kan sering karena pakai bahasa gaul. Sista gitu kan. Lu bayangin sista ditranslate ke Thailand, kacau. Atau misalnya hashtagnya gitu kan. Hashtagnya pakai udah bahasa gaul gitu. Ditranslate ke Brazil. Orang Brazil begitu lihat murka. Mending kalau mereka kan suka ada bahasa kayak kita tuh bahasa di luar negeri itu jadi bahasanya kayak jorok atau kasar gitu kan. Nah, bisa nggak sih kayak gitu ke depannya? Oke, sejauh ini sih sebetulnya kenapa pada ini kita yang bantu kelola si toko yang online luar negerinya ini, karena memang kita ingin mempermudah seller-seller kita itu. Jadi mereka nggak perlu nge-translate sendiri, belum tentu juga translate-nya mereka benar, apalagi translate-nya dari Google Translate. Dari Google gitu. Karena kan suka ada error-errornya kayak gitu. Makanya
kita mempermudah mereka untuk memang kita yang bantu translate. Nah mengenai misalnya bahasa-bahasa gaul tadi, kan sebetulnya yang translate juga orang Indonesia kayak gitu. Nah jadi dia tahu nih maksudnya ini apa. Oh mungkin kalau dia perlu masukin dia masukin dengan bahasa Thailand atau bahasa Brazil misalnya. Jadi karena dikelola gitu sebenarnya lebih ini ya, lebih bagus harusnya. Betul kayak gitu. Oke. Tujuannya sebetulnya ke sana sih. Gini, suka banyak seorang yang ngerasa gini. Pas lagi dia jual barang di Indonesia, katakanlah barangnya 100.000, Ya. kan kita bisa cek ya barang kita di Shopee luar negeri. Ya, Yang betul. caranya di Google kan, misalnya kayak Shopee, nama toko, Ya. negara, kan kita mau tuh linknya tuh. Betul. Saya pernah lihat juga toko saya di situ. Oh kayak gini tuh tampilannya. Nah banyak yang nanya gini, kenapa ketika di Indo misalnya mereka jual 100.000, kok di luar dijualnya 300.000 gitu kan? Langsung mikirnya kan, wah ini Shopee ngambil untungnya kan luar kan? Gimana nih? Oke, nah jadi kan sebetulnya harga yang tertera di toko kita di luar negeri itu semua sudah include dari mulai ongkos kirim, lalu juga perpajakan, lalu bea cukai semua dan lain sebagainya, itu semua sudah include di situ. Tentu dengan adanya biaya-biaya ini, biaya keluar dan lain sebagainya, itu kita harus adjust nih, harus sesuaikan nih harganya kayak gitu. Maka karena itu kenapa? Biar Shopee nggak nombok ya? Iya. Nanti harganya yang di sini 100.000 tadi kok tiba-tiba di luar negeri jadi beda ya kayak Ya. karena ada biaya-biaya itu yang memang kita sudah perhitungkan dari harga Oke. produk yang memang kita tentukan di sini. Makanya kita selalu tekankannya untuk teman-teman penjual yang ada di Indonesia, pokoknya tentuin aja kalian pengen harga kalian Jadi dapat kalian harga berapa gitu? kayak Shopee yang aturin. betul. Nanti tinggal di sana kita kalkulasi dengan biaya-biaya tadi. Oke. Gitu. Tapi dengan gitu masih bisa bersaing nggak harganya? Sebenarnya kan orang tuh suka nanya gini, wah ini gara-gara si Shopee nih, dia jual 100, dia jual ambil itu banyak banget, tapi nggak bisa bersaing gitu. Itu gimana tuh? Oke, sejauh ini sih dari pengalaman juga salah-salahnya kita yang memang sudah ikut program Shopee Ekspor ini mereka masih bisa bersaing banget. Bahkan tadi dengan Makanya, yang saya cerita pun sering yang 18 kali lipat itu juga artinya dia masih bisa bersaing kayak gitu. Gitu sih. Cuman memang kan tergantung kalau kadang kan produk juga misalnya fashion ya suka-sukaan gitu kan. Saya suka modelnya kayak gini, saya nggak suka modelnya kayak gini ya kayak gitu aja sih. Mungkin belum ada yang cocok aja. Gitu. Oke. Terus ini mah pertanyaan dari saya yang baru kepikiran. Biasanya yang lebih banyak laku itu produk yang misalnya mereka asal jual dengan murah. Ya kan banyak ya. Ya. Bikin kaos, ya udah pasaran berapa? 40, gue bisa bikin yang 39. Tapi kan ya you know lah ya kualitas agak-agak mepet gitu loh. Atau gimana? Atau misalnya memang produk yang emang udah disiapin dengan lebih matang gitu. Mungkin harganya dia mahal lumayan, tapi ya secara ini itunya lebih bagus. Nah kalau dari yang masih saya lihat kan biasanya lebih ramai yang mana sih? Oke, sebenarnya kan kalau dari sisi kita ngomongin habit masyarakatnya dulu kali ya. Kalau habit masyarakatnya sendiri kan kalau orang-orang luar negeri itu cenderung mereka lebih mementingkan itu kualitas sebetulnya. Nah mereka harga mungkin nomor 2, nomor 3 kayak gitu. Jadi memang sejauh ini yang paling laku itu ketika memang kualitasnya kita bagus dan itu approve misalnya sama mereka, itu penjualan itu bisa tadi meningkat secara drastis kayak gitu. Karena ya balik lagi mau dimanapun itu, mau di Indonesia atau di luar negeri, ya mulut ke mulut itu memang tetap berjalan kayak gitu. Makanya saya beli baju nih di toko ini bagus nih, nah ini beli aja, pasti kayak gitu juga sih. Oh jadi benar-benar balik ke kualitas lagi Balik dong. ke kualitas lagi, Bukan kayak cuma gitu. asal yang penting murah. Ini murah kayak gitu iya. Karena bahkan mereka kan lebih kritis ya kalau bisa Iya. dibilang ya dibandingkan kita gitu loh. Ketika memang mereka nggak suka atau barangnya jelek ya jelek aja gitu. Kayak gitu. Kalau kita kadang nggak enak tetap aja kasih nilai 3 gitu atau biasanya kasih kayak gitu. 5 atau 1 kayaknya. Iya, kalau 5 atau 1 udah suka atau enggak. Oh, oke. Seru kan obrolan kita seputar tentang Shopee Export. Nah, jangan lewatin juga karena kita ada 2 video lagi bareng Kampus Shopee yang akan membahas tentang apa yang bikin Shopee jadi besar dan gimana caranya ngembangin toko Shopee kamu dengan cepat dan besar.